Shalom teman-teman. Kurang semangat. Shalom teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa beribadah Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, baik kami yang di rumah, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat apapun yang kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini kami Tuhan. Persoalan
apakah kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Teman-teman, saya undang untuk berdiri semuanya.
menemani kami di saat situasi dalam hidup kami apapun itu Tuhan. Thank you. Kau telah menjadi Bapa yang setia. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur. Ajari kami untuk kami selalu menaikkan ucapan syukur kami terhadap-Mu. Dalam situasi terpuruk pun Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur. Karena hanya Engkau yang layak menerima sembah kami Tuhan. Selalu menopang
Engkaulah Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang peduli. Haleluya. Siarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyakara la mata kinara la masyandara la paskala. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia. Dalam setiap musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak membiarkan kami menghadapi masalah sendiri. Tapi Engkau tahu Yesus, masa-masa ini adalah masa-masa yang kami selalu butuh Engkau. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan perlu Engkau, perlu jamahan-Mu, perlu kasih-Mu, dan perlu pertolongan-Mu. Mari Bapa, berbicara Engkau bagi setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Berbicara Engkau seluas-luasnya Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami sebagai generasi penerus, generasi milenial, generasi yang tidak pernah terputus dari hubungan dengan Tuhan, selalu menantikan setiap janji-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal sampai selesainya, dan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Semua yang ada di tempat ini dan semua yang ada di rumah, salam damai sejahtera Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat, semua diberkati Tuhan, dan saya yakin percaya yang sakit saat ini sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Ada sukacita. Amin. Generasi muda yang harus penuh dengan semangat. Tidak boleh loyo, tapi terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Jangan jemu-jemu mengasihi Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa semua hari ini tidak butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Anak-anak muda di sini adalah anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang cinta Tuhan Yesus. Sore hari ini khotbah saya agak sedikit ekstrim ya. Sang pengkhianat. Wow, keren ya. Judulnya, temanya Sang Pengkhianat. Kalau kita mendengar perkataan pengkhianat rasanya enggak enak ya. Nyesek enggak ya? Nyesek saudara. Seseorang dikhianati sakit hati enggak? Halo anak-anak muda. Sakit ya? Sakitnya di mana? Di sini apa di sini? Di sini, dan di sini semua ya. Sakit semua. Berbicara tentang pengkhianatan, bukan kita saja yang pernah mengalami hal yang demikian. Tuhan Yesus pun pernah dikhianati. Pernah ya? Siapa yang mengkhianatinya? Yudas. Setiap hari Yudas selalu bersama dengan Tuhan Yesus, karena dia murid yang dikasih Tuhan juga. 12 murid Tuhan, termasuk Yudas ini setiap hari mengikut Tuhan, ngentel sama Tuhan, gak pernah terlepas dari Tuhan. Tapi kenapa Yudas bisa mengalami hal yang demikian, menjadi seorang pengkhianat? Ada beberapa hal yang Yudas ini lakukan, yang ada dalam hatinya. Saudara semua yang di tempat ini, kalau engkau mempunyai seseorang yang engkau kasihi, engkau setiap hari berjalan berdua,
Kemana-mana ada aku, ada engkau. Ada semut, ada gula. Tapi tiba-tiba suatu saat engkau dihianati, sakit gak? Sakit loh saudara. Papa Yesus mengalami hal yang demikian. Dia mencintai, mengasihi Yudas. Tapi pada endingnya, akhirnya dia dihianati oleh seorang murid yang dikasihinya. Apa sih yang kurang daripada Yudas? Dia orang yang pintar saudara. Sampai dia dikasih Tuhan kepercayaan memegang bendahara, memegang keuangan. Saudara dan saya hari-hari ini mungkin saudara ya, tapi di sini gak ada. Engkau tertarik dengan dunia yang di luar. Engkau tertarik dengan apa yang namanya sesuatu yang menyenangkan hatimu, sehingga engkau melupakan apa yang Tuhan sudah berikan, ajarkan, sehingga engkau mengkhianati Tuhan. Mari sekarang kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Jangan ikut Tuhan karena melo saudara. Berapa banyak di sini nggak ada. Kalau mengalami masalah carinya Tuhan Yesus, bener nggak? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, aku sedang susah, aku sedang mengalami masalah. Engkau mencari Tuhan. Tapi pada saat engkau diberkati, engkau hidup nyaman, engkau melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih adik-adikku, hidup ini harus selaras dengan Tuhan. Apa sih yang gak diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini kau mengatakan, Bu Evi, aku dari keluarga yang tidak mampu, keluarga broken home, papa mamaku terpisah, sehingga aku duduk bersama dengan mama saja. Hatiku sakit. Itu bukan satu alasan engkau menjauhkan dirimu, hidupmu kepada Tuhan. Pada saat engkau mengalami hal yang tidak enak, mungkin keadaan keluarga yang tidak bagus, engkau adalah yang mengenal Yesus, engkau yang percaya Tuhan, duduklah diam dan berdoa. Supaya waktu engkau lemah Tuhan menguatkan. Jangan kau malah mencari sesuatu yang di luar sana. Secara dunia memang nyaman, kehidupan yang bebas, ya kan? Pulang malam, papa mama ngomong umpamanya, orang tua bilang, kenapa kamu pulang malam? Jangan pulang malam. Oke siap, besok pulang pagi saudara. Loh katanya gak boleh pulang malam, pulang pagi dong, betul gak? Halo, betul? Loh, haleluya. Jangan saudara, ya, gak boleh pulang malam, jangan pulang pagi. Tapi lakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua dan hati Bapa pada khususnya. Jadilah engkau generasi-generasi yang dahsyat, generasi-generasi yang mengerti dan mengalami pribadi dengan Tuhan. Seorang pengkhianat, gak enak loh saudara dikatakan pengkhianat. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, seorang pengkhianat atau seorang yang tipikalnya seperti Yudas, orangnya yang tamak saudara. Ngerti tamak ya? Lek ambek duit itu seneng saudara. Di sini semua cinta uang? Enggak ya? Perlu uang? Yes, perlu uang, betul. Cinta uang? Saya rasa enggak perlu cinta. Uangnya cinta kepada kita. Amin. Orang yang tamak, tipikal orang seperti Yudas. Kita baca dalam Yohanes 12 ayat 4-5. Yang pertama itu saudara, Yohanes 12 4-5. Ya, sudah. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Gayanya seperti orang baik saudara. Waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, ada seorang wanita
memecahkan satu buli-buli minyak, terus diusapkan di kaki Tuhan. Yudas ini seperti pahlawan, saudara. Kenapa sih kok boros ya? Minyak ini mesti dijual loh 300 dinar, diberikan kepada orang miskin. Itu cuman lip service, tapi hatinya ngomong gini, emane ya 300 dinar tak pek apa ya. Karena dia tamak, segala sesuatu dihitung, disamakan dengan uang. Dengan segala cara dia ingin mendapatkan uang. Makanya dia menyerahkan Tuhan karena dia diberi uang. Betul nggak? Kalau kita baca di dalam Matius 26 15-16, bagaimana sih ya? Ya, Matius 26 ayat 15-16 demikian. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Dia adalah Yesus kepada kamu. Mereka membayar 30 perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Karena uang, dia ini dipercaya Tuhan, tapi dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Kalian adalah anak-anak muda. Kalau melayani Tuhan dengan hati, bukan karena uang. Kalau engkau melayani dengan hati, upah yang menanti engkau adalah besar di surga. Bukan uang yang engkau harus cari, tapi perkenanan Allah yang harus saudara dan saya cari. Perkenanan itu yang terutama. Sebagai anak-anak muda, memberikan waktu mumpung masih kuat. Kalau engkau sudah di usia 50-60, apa yang kau berikan sisa waktumu? Hari ini Tuhan minta hatimu, waktumu, kekuatanmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Memberikan sesuatu Tuhan bukan karena uang. Karena engkau mencintai Tuhan, jangan seperti Yudas. Segala sesuatu diukur dengan uang. Karena dia tamak, saudara. Ya, orang yang tamak yang pertama, yang bisa menjadi pengkhianat. Begitu pula kehidupan sehari-hari. Jika engkau berpacaran, berhati-hatilah. Mungkin kau melihat, aduh, cakep ya, ganteng ya, tapi kau tak tahu bagaimana hatinya. Dia mendekatimu mungkin karena engkau orang kaya, mendekati kamu karena engkau pinter cari duit. Mulai berhati-hati, pergunakan masa mudamu ini dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Orang yang tamak yang kedua adalah apa, saudara? Orang yang tidak setia. Ya, orang nggak setia itu biasanya bisa loncat sana, loncat sini, betul nggak? Kalau secara dunia, orang nggak setia itu gampang lihatnya. Gandengan pacarmu, kamu jalan berdua. Satu kalau ngelirik ke kiri, satu ke kanan, dua-duanya nggak setia, betul nggak? Digandeng, cantik loh pacarku. Ngelihat lebih bening lagi, cowok-cowok ini. Kalau lihat yang lebih bening lagi, kira-kira noleh nggak sih? Oh, noleh ya, noleh banget ya. Itu tandanya orang tidak setia. Tuhan pun mengalami hal demikian. Tuhan ini setia. Tuhan ini mencintai 12 muridnya, tapi yang satu ini tidak setia. Dia mengkhianati Tuhan, menjual imannya kepada Mammon. Yuk kita baca. Orang yang gak setia, Yohanes 13 ayat 18. Yohanes 13:18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya orang yang selalu kuberikan berkat mengkhianati Tuhan karena tidak setia. Orang tidak setia itu cepat meninggalkan Tuhan.
dan tidak pernah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu orang tidak setia. Yudaslah demikian. Waktu Tuhan memecahkan roti, memberikan, belum selesai acara ibadah itu, dia keluar. Dia bertemu dengan para orang-orang ahli Taurat. Saudara, hidup ini pilihan. Engkau memilih yang mana? Tuhan tidak pernah menghalang-halangi. Semua diberikan free will. Pilihanmu apa? Kalau itu baik untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jangan seperti Yudas. Orang yang tidak setia itu dibenci Tuhan. Bukan tidak setia dengan Tuhan saja, Tuhan tidak suka. Dengan pasangan, dengan pacar, dengan orang tua, Tuhan tidak suka. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan gak jahat. Tuhan mengatakan hal demikian mengingatkan engkau dan aku, saudara dan saya, adik-adik semua di tempat ini, untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, kehendaknya harus kita lakukan. Jangan kau mengatakan aku masih muda, waktuku masih panjang. Enggak. No. Banyak anak-anak muda di usia berapa sudah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah memperingatkan dulu, bawa dia kepada Tuhan selagi dia masih muda. Gak mau, saudara. Januari kemarin dia dipanggil Tuhan dalam usia 22 tahun. Wow. Apa yang sudah diberikan pada Tuhan? Nothing. Tidak ada satupun yang diberikan kepada Tuhan selain hidupnya berhura-hura. Dari masa SMP, SMA, kuliah, selesai gelarnya 2, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan ke Tuhan, karena dia hidupnya jauh daripada Tuhan. Dia lebih cinta dunia, lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Anak-anak muda tempat ini, sebagai hamba Tuhan, saya memperingatkan kepada semuanya, baik yang ada di rumah, selagi ada kesempatan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan membenci banget orang yang tidak setia. Ya, baik engkau tidak setia dengan orang tuamu, ya, hari ini belajar dengan sungguh-sungguh. Cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, orang yang setia pasti diberkati Tuhan, akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Kalau engkau setia dengan perkara kecil, engkau melayani mungkin di sini sebagai WL, asyir atau apapun, jangan kau melihat bahwa pelayananmu ini nggak dilihat orang kecil, tapi di mata Tuhan upahnya sama 1 dinar. Saya pun yang berkhotbah 1 dinar. Engkau yang duduk di kursi yang ada di rumah sama. Jika engkau setia mendengar firman Tuhan, upahmu 1 dinar. Amin. Tuhan tidak pilih kasih, nggak ada anak emas, nggak ada anak tiri. Semua sama di mata Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, tipikal orang yang seperti Yudas itu bagaimana? Orang yang bebal. Kalau orang kita hari ini sering ngomong ya, angel tuturan nih. Orang kalau sudah dikatakan wis angel tuturane, itu namanya bebal. Sampai dia kecebur pure berdiri tetap sama. Karena dia bebal. Susah omongane, angel tuturane. Tapi saya percaya di tempat ini adik-adik luar biasa. Generasi milenial yang dahsyat, yang gak angel tuturane, tapi selalu dengar-dengaran dengan orang tua.
Waktu engkau dengar dengan orang tua dan Tuhan Yesus, hidupmu pasti diberkati. Masa depanmu pasti gilang gemilang. Karena janji Tuhan adalah masa depan penuh dengan pengharapan. Pegang itu baik-baik. Pegang mulai hari ini bahwa Tuhan mengasihi orang yang mencintai dan setia kepadanya, bukan orang yang bebal. Yohanes 13:26. Ya, demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Yudas berkali-kali diperingatkan oleh Yesus tentang kesetiaan, tapi dia bebal. Dia bersikap masa bodoh. Betul enggak? Tidak bisa diomongin. Sudah lama ikut Tuhan tapi enggak ngerti siapa Tuhan Yesus itu. Saudara, mari kita jangan seperti Yudas yang bebal. Setiap hari ngintil Tuhan. Setiap hari kemana Yesus ada, dia ada. Yesus makan pun dia sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, dia ada bersama dengan Tuhan. Tapi dia orang yang bebal. Dengar masuk kiri, keluar kanan. Sehingga apa yang difirmankan, semua yang diperkatakan Tuhan, nothing. Tidak ada yang masuk dalam pikirannya. Itulah orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti yang Tuhan mau. Ya, Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, yang mengerti, yang mau dengar-dengeran. Kalau sudah dikatakan bebal, berkali-kali diomongi tetap. Jangan pulang malam. Oh enggak, besok pulang malam. Jangan pulang malam. Oh iya, besok pulang malam lagi. Dikatakan kenapa sih kok pulang malam? Loh, enggak terasa waktunya. Kalau ngobrol itu enggak kerasa, betul enggak? Kalau sudah ngerumpi, wow, waktu itu enggak terasa. Ayo mulai menyikapi hidup benar di hadapan Tuhan, supaya engkau tidak diperkatakan atau tidak dikatakan orang-orang atau generasi yang bebal, tapi generasi milenial yang penuh kasih, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ayo mulai membuka hati. Yang keempat, bagaimana sih sifat atau ciri-ciri orang yang seperti Yudas, seorang pengkhianat? Orang yang memberi tempat pada iblis, memberi kesempatan kepada iblis masuk mempengaruhi sehingga kita melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Itu sudah bebal, memberi kesempatan iblis. Terus piye hidup itu? Hidup kita tidak akan berkenan dan masa depan kita pasti hancur. Mari kita baca dalam Yohanes 13:27. Hari ini banyak firman ya saudara. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Loh, Tuhan ini malah ngomong ini. Apa sih yang mau lakukan? Lakukan segera. Kenapa Tuhan berkata begitu? Supaya tergenapilah nas ini, nubuatan ini. Ayo saudara, janganlah hidup ini memberikan kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi hati pikiranmu. Engkau mau melakukan sesuatu yang baik, tapi itu iblis ngomong gini, sudah besok aja, hari ini enggak apa-apa kok.
Ayo lakukan, enggak apa-apa. Tuhan itu loh maha kasih, betul? Loh iya memang Tuhan maha kasih. Tapi kalau engkau selalu berdosa, bersalah dengan hal-hal yang sama, itu dikatakan bebal. Jangan kau memberikan waktu, kesempatan, bahkan mengizinkan iblis mempengaruhi hidupmu, pikiranmu, karena kau memberikan ruang di dalamnya. Celah sedikit mempengaruhi engkau, karena waktu ada celah. Bukankah firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Waktu ada kesempatan dia akan masuk. Setan itu akan mempengaruhi hidupmu. Jika engkau berjalan benar, hari ini berjalan benar, waktu engkau mendengar perkataan iblis, sekali-sekali gak apa-apa kok dicoba. Stop, no. Tidak ada kata yes dalam hidupmu jika engkau berkompromi dengan iblis. Tapi engkau harus membuka hatimu lebar-lebar untuk firman Allah, supaya engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana generasi muda ini sedang diserang oleh iblis. Maka itu hiduplah engkau melekat kepada Tuhan. Engkau harus membuka hidupmu, hatimu untuk firman Tuhan. Setia sampai Tuhan panggil setiap kita. Amin. Percaya bahwa hari ini setiap kita akan diangkat oleh Tuhan. Setiap kita hari ini mendapatkan kasih anugerah Tuhan, sehingga hidupmu terus berjalan dalam kebenaran Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, jawaban dan rema dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil pemain musik. WL. Horabasi karalapasi karalapasi karalap. Yang tadi ya. Oke ya. Horabasi karalapasi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Untuk berdiri. Kami undang untuk berdiri. Hadir di sini. Oh, haleluya, haleluya. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya. Bapak Yesus, kami semua mengucap syukur untuk kasih setiamu. Ajari kami menjadi orang yang setia, mencintai, mengasihimu dengan segenap hati kami, agar kami berharga di matamu, agar setiap kami menerima kasih dan anugerahmu, menjadi generasi-generasi milenial yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Allah Bapakku tidak pernah berhenti untuk berkarya. Mari Roh Kudus, lanjutkan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita berdoa saat ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memperingatkan kami, supaya kami tidak menjadi seperti Yudas Tuhan, di mana akhir hidupnya, ketika dia mengkhianati Engkau, dan dia pun akhirnya mati, bunuh diri Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti Yudas, tetapi biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang setia sampai akhir hidup kami. Kami tetap mempertahankan iman percaya kami, walaupun kami harus melewati begitu banyak Tuhan penderitaan, dan kami harus melewati begitu banyak Tuhan masalah di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Ibu Evi Novianti. Biarlah dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu untuk melayani, pakai lidah bibir, dan seluruh hidupnya Engkau isi kembali bejana hidupnya, supaya dia boleh terus memberitakan kebenaran firman-Mu, dan semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami yang sudah menyaksikan ibadah baik lewat online Tuhan, dan kami yang hadir di gereja saat ini, kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, dan kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami mohon supaya Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat buat setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini, dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman. Shalom ya. Pengumumannya